Oke, ya, yang diadakan oleh kelompok 2 fisika dasar B di laboratorium fisika dasar 2 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Oke, silakan. Akan dijelaskan teman saya. Jembatan Wheatstone. Apakah kalian tahu apa itu jembatan Wheatstone? Jembatan Wheatstone yaitu suatu rangkaian listrik yang digunakan untuk menghitung hambatan. Nah, tujuan percobaan jembatan Wheatstone ini yaitu untuk mempelajari prinsip kerja jembatan Wheatstone. Yang kedua yaitu mencari nilai hambatan yang tidak diketahui dengan prinsip jembatan Wheatstone. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Jadi alat yang pertama yaitu resistor. Ini adalah resistornya. Resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Yang kedua yaitu slider atau kotak geser. Slider atau kotak geser ini berfungsi sebagai hambatan geser. Selanjutnya yaitu galvanometer. Galvanometer ini berfungsi sebagai untuk mengukur kuat arus yang bernilai kecil. Selanjutnya yaitu power supply. Power supply di sini berfungsi sebagai sumber tegangan. Selanjutnya yaitu kabel penghubung. Berikut ini adalah kabel-kabel penghubung yang berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan bahan-bahan. Terus yang ini penggaris. Baiklah, setelah kita mengetahui alat dan bahan, sekarang kita yaitu menapaki langkah selanjutnya, yaitu langkah percobaan. Oke, baiklah, di sini ada kabel penghubung, di mana kabel penghubungnya terdiri dari yang bernilai positif dan ini, sedangkan yang ini yaitu adalah negatif. Oke, kita akan menyambungkan kabel penghubung ini ke masing-masing rangkaian. Oke, sekarang ini ya, kabel positif ini kita masukkan. Nah, lihat di sini bahwasanya ya, untuk skalanya ini kita ukur kedua supaya kabel tidak kepanasan sehingga tidak putus. Ya, oke, baiklah. Kemudian untuk kabel ini kita pasang di rheostat. Nah, ya, kita taruh sini. Kita pastikan tercolok. Oke. Kemudian ini ya, ini kita tempelkan di papan rangkaian. Oke, setelah itu ada lagi yaitu ini ya, yang ini bernilai negatif, kita tempelkan di sini. Nah, oke. Kemudian yang satunya lagi kita tempelkan di rheostat sebelah sini yang bernilai negatif. Oke, ya. Dan kemudian, nah, ingat setelah itu, ini ada kabel yang penghubung antara galvanometer. Oke, nah ya. Nah, ini kita pasang di sebelah sini. Nah, kita pasang ke rheostat ini. Itu kita taruh sini. Oke. Nah, kemudian sama halnya ini juga kita hubungkan dari papan rangkaian ke galvanometer. Nah, lalu yang terakhir ini adalah dari papan rangkaian menuju ini ya. Nah, setelah ini yaitu kita harus, nah, ini adalah resistor yang kita gunakan. Nah, ya, resistor yang kita gunakan ini harus kita lihat dulu warnanya. Itu di sini ada kuning, biru, oranye, dan emas. Nah, ini kita pasang atau kita capit di kabel penghubung yang bernilai negatif dengan menggunakan capit buaya. Oke. Nah, ya. Lalu
Baiklah, ya, kabel penghubung yang bernilai negatif ini mencapai sebuah resistor yang telah diketahui nilai hambatannya seperti yang ada di tabel. Nanti kita akan jelaskan. Oke, ya, kita akan menghitung berdasarkan warna-warna yang ada di resistor ini. Oke, kemudian kita akan menghitung resistor yang ada di sini. Oleh karena itu, kita mencapitnya di kabel seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Tahap selanjutnya yaitu kita menghubungkan power supply ke kontak. Baiklah. Ini galvanometer ini. Nah, lihat ya, di sini itu dia tidak seimbang. Artinya kita harus memutar slider ini, ya, memutar slider ini supaya terjadi keseimbangan. Oke. Oke, silakan. Ya, lihat di sini. Nah, di sini galvanometer menunjukkan skala 0, berarti arus listrik yang ada di rangkaian berarti tidak ada. Oke. Nah, oleh karena itu kita menghitung yang ada di sini ya. Lihat di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini ya. Oke, di sini itu setelah disambungkan power supply dengan kontak listrik, nah ini akan terjadi perubahan skala, yaitu ya, ini udah kita keseimbangkan rheostatnya, lalu galvanometer ini berskala 0. Nah, lalu kita hitung ya, di mana L1-nya itu dari kiri ke sini, kemudian L2-nya yaitu dari sini. Lihat di sini ada namanya sebuah tanda ya, garis. Nah, ini kita hitung. Oke, baiklah. Kita hitung ya. Oke, dan di sini bernilai yaitu ya 8,5. Oke. 8,5. Oke. Ya, kemudian untuk L2-nya yaitu 0,5. Oke ya. Ya, berarti kita lihat di sini. Nah. Baiklah, setelah kita melaksanakan pengukuran, sekarang kita tulis nilai-nilai dari pengukuran tersebut. Nah, seperti ketahui bahwasanya resistor di sini adalah Rx, yaitu kuning, ungu, merah, emas. Kemudian yang kita ukur yaitu di sini ya, ada resistor yang berwarna kuning, ungu, oranye, emas. Nah, tadi sudah kita hitung. Nah, menurut rheostat itu bahwasanya L1 di sini itu ya bernilai 8,5 cm. Kemudian untuk L2-nya itu 0,5. Nah, oke. Nah, sekarang kita menghitung yaitu resistor yang kedua. Nah, kita matikan power supply agar tidak terjadi ini ada korsleting pada tangan ya. Kemudian lepas. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Lalu kita hidupkan lagi power supply-nya. Nah, lihat di sini. Itu nilai galvanometer berubah lagi. Oleh karena itu harus kita seimbangkan menuju titik 0 agar arus listriknya itu hilang. Oke, baik. Setelah itu kita ukur dengan garis L1 yaitu dari sini ke sini, kemudian L2 dari titik ini kemudian ke sini. Nah, baiklah. Setelah kita hitung, kita mendapati yaitu L1 sebesar 3,5. Nah, sedangkan L2-nya sebesar 0,5.
sini. Ini 3,5. Oke, karena total semuanya 9, oleh karena itu 9 dikurang 3,5 yaitu 5,5. Oke. Dan L1-nya yaitu 3,5 dibagi 5,5. 33 kali 10 pangkat 2 dikali 0,6. Jadi hasilnya yaitu 19,8 kali 10 pangkat 2 ohm. Kita mencari Rx, RTB dan semuanya, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip jembatan Weston ini yaitu sama dengan hukum Kirchhoff, yaitu I yang masuk atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dengan prinsip jembatan Weston ini kita dapat menentukan nilai hambatan yaitu Rx dan RTB-nya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.